Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, malam Kamis pertama, tepatnya tanggal berapa ya? 7 September tahun 2011, kata orang, bertepatan dengan 8 Syawal 1432 Hijriah, bertepatan dengan keluarnya Surya Paloh dari Golkar. Tahu aja tuh guru. Kalian sering nonton TV. Ya, nonton TV nggak niat lain, niat nyari ilmu. Dimana ilmu dimaksud berisikan informasi-informasi yang penting. Buat apa? Buat pengetahuan anak-anak yang nggak mengenal dunia. Bisa ada mudi. Namanya orang hidup dalam beragama, dia wajib mengenali dunianya. Pahamin tuh ilmu ente. Anak orang nggak sekolah. Nah, iya, jadi biar orang profesor dokter bukan tandingan anak. Dalam sisi apa? Dalam sisi apa yang anak bicarakan. Bisa ngerti ya? Dengan anda tahu informasi, oh begitu, 42 tahun, hidup di partai dari umur 17 tahun. Udah mau mati, ninggalin partainya. Kalau meninggalkan partai karena keinsafan, dia terpuji. Tapi kalau meninggalkan partai yang membuat partai baru, dia Allah telah hinakan kematiannya. Dia yang hidup demi partai apapun, itulah nasib ahli neraka. Paham ente? Dia mati demi partainya, partai apapun di alam dunia. Dia ahli neraka kecuali partai Allah Ta'ala. Apa partai Allah Ta'ala? Itu menghidupkan ilmu syariat agama, menyemarakkan hal urusan yang merangsang manusia tak terbebani sesuatu oleh pengembangan syariat agama, mendukung segala bentuk upaya yang dijalankan oleh orang-orang yang menghidupkan syariat agama. Itulah partai Allah Ta'ala abadi ketika datang kematiannya. Paham ya? Sekarang orang sama rame nyebut partai Allah. Bisa dimengerti? Ya, nyebut nama Allah, nama Rasul, wirid, dzikir, tarekat, ziarah. Kesian bangke, ngerti ya? Ini jangan jadi bangke. Itu kerjaan-kerjaan guru berhala begitu, ngerti? Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi' asyani wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyani wa daraja, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyani wa daraja, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Lupa masih lebaran nih hukumnya. Lebaran baru seminggu ya. Perasaan toples udah perasaan coba isinya tinggal 2 cm. Itu kuir pada belarakan. Iya, terpaksa kita makan nastar yang bekas. Itu kita makan dari mulut, bangkesnya di hidung. Ya belarakan maksudnya. Karena ini masih suasana bulan Syawal, masih ada waktu untuk happy. Ya, holiday travel. Ya. Kok ente sama anak minta maaf dari lo nih, aneh nggak punya dosa, ente nggak punya salah mana, udah. Paham tuh omongan. Aneh nggak punya dosa sama ente, buat apa nih minta maaf? Ente nggak punya salah mana, buat apa nih maafin? Yang punya dosa tangkapkan lewat, dia pura-pura nggak tahu. Dosa besar itu, tangkapkan lewat, dia pura-pura nggak tahu. Gue tidur, tidur. Tadi lu masih ngomong ke teman lu tangguhkan lewat, tinggal 2 menit lagi lu tidur. Dosa besar itu makhluk tuh. Jadi dosa besar ente mau ta'ala mana untuk doang. Itu dosa besar, nggak bakal gue maafin lu. Kalau salah modal-modal, ya namanya anda juga suka begini, suka begitu, maafin aja. Tapi kan nggak bisa maafin. Orang yang meminta maaf kepada seseorang, kalau dia merasa dia berbuat salah atau khilaf, lalu disadari kehilafannya, baru dia menyampaikan kesalahannya. Maafin anda pernah begitu mente. Tuh, dia yang meminta maaf lebih dulu, dia dewasa dalam ilmu. Bisa ada muti? Sebab nggak selalu orang yang berbuat salah itu sadar akan kesalahannya. Anda yang lebih dulu menyadari orang itu bersalah, Anda datangi dia, maafkan ana kalau ana salah. Jangan maafkan ana yang ente salah mana, jangan. Maafkan ana yang ana salah mi ente. Deh, itu orang dewasa dalam ilmu. Paham itu? Tapi kalau ente mana udah nggak ada salahnya. Mau dibilang salah ada tukang minta. Ya, mau dibilang itu dosa sama aneh itu tahu ada tukang celak.
Jadi mau dibilang salah A, salah, nggak ada udah. Nggak ada A, nggak ada B, ente mana sama udah. Sama salah. Salah nggak selalu berbuat salah, itu dosa. Tapi dosa itu adalah suatu kesalahan. Tidak selalu orang berbuat salah itu dia berdosa. Tapi tidak orang itu dan setiap yang berbuat dosa dia pasti berbuat salah. Dosa ente mana satu urusan itu tadi? Atau doang tuh udah. Itu doang yang gue dendam. Paham ya? Paham, bener paham. Jangan ketawa ngasal, seceng ente. Ya Rob, aneh nggak rebo. Udah ya begitu. Apalagi kayak buat gila, tanggokan lebat kayak ngorok. Ya, mungkin kancil. Kayak ngorok. Karena anak tinggalnya Bukit Duri banyak menyusahkan orang Bukit Duri, baik tetangga, baik muslim maupun non muslim. Bagaimanapun tetap anak merasa ini suatu kesalahan. Sekalipun bukan dosa. Kesalahannya apa? Ya sedikit kurang tidur gara-gara pengajian. Sedikit orang biasa lewat jam 11 ya nggak terganggu gara-gara majelis ilmu jadi terganggu. Ini anak anggap sebagai suatu kesalahan anak, bukan dosa. Selagi sesama seagama maupun tetangga yang tak seagama dengan anak pribadi bismillahirrahmanirrahim mohon dibukakan pintu maaf, pintu ridho dunia akhirat. Habis. Oh ini nggak terima, usah minta maaf cara begitu, mesti datang. Gampang, kalau gue datang siapin duit, kopi, rokok sebungkus. Ya, saya rokok Cap Nuhun. Tahu rokok Cap Nuhun? Emang ada saat pabrik rokok Cap Nuhun? Alah, gue udah ngaram filter. Lu kasih gue, kan namanya gue Nuhun melo. Nggak punten Nuhun. Bisa sih mungkin kresek. Jadi ini minta maaf dari Allah ame orang begitu secara umum. Oh iya, kan luas begitu di khususnya lingkungan di mana anak tinggal, ya baik kepada segenap RT, segenap RW, tetangga, famili anak, misalnya anak, enci anak, dan tetangga anak non muslim minta maaf dari Allah. Kesimpulannya ini anak anggap suatu kesalahan, tapi bukan sebagai dosa. Tuh. Di mana setiap kesalahan tidak mengundang dosa, tapi setiap dosa itu suatu kesalahan mutlak. Kan begitu. Aneh nggak membuat dosa, tapi aneh membuat kesalahan. Ya, karena aneh pengen mati baik di mata Allah Ta'ala, bukan di mata manusia. Aneh nggak kepengen, jangankan dosa salah juga aneh nggak mau. Karena umur nggak ada yang tahu, aneh nggak kepengen jatuh di salah di depan tetangga dan kawan kenalan encik family maupun ya segenap RT dan RW. Ya, apalagi tetangga aneh juga banyak non muslim, aneh nggak mau jatuh di salah. Aneh minta maaf, minta ridho. Waktu untuk bertemu memang kalau aneh sulit duluan aneh bisa silaturahmi itu kalau lebaran. Ya, saudara-saudara anak, amin cinci anak, tetangga anak maupun non muslim itu anak suka datang, tapi karena berbetulan, ya, bukan kesibukan, anak bukan orang sibuk, anak orang capek, beda. Anak orang capek bukan orang sibuk. Kalau orang sibuk boleh punya makna dari kesibukannya, boleh tidak. Tapi kalau orang capek pasti punya arti dari rasa letihnya. Habis, paham tuh omongan? Ada orang sibuk, dia nggak ada kerjaan, sibuk banget, bolak-balik. Lu ngapain? Tadi kayaknya duit gue jatuh 5.000 perak di orang kelihatannya sibuk, sampai 2 jam nyari duit 5.000. Dia sibuk deh, kesana kemari. Lu ngapain? Kagak, gue lagi sibuk nih. Orang tanya, lu kenapa kelihatannya sibuk-sibuk amat, muka ditekuk begitu. Duit gue jatuh 5.000 di mana ya? Lah temennya tabok, ngomong dari tadi. Gue nemuin 5.000 ya. Bukan apa-apa, gue gak lihat yang 5.000. Ini giliran ngaji sama Habib nih. Lu tahu sendiri Habib kasih seceng ngomong apa? Hajat gak selalu hasil. Jadi gue paksain ngasih 5.000. Hati gak repot, ya hilang tuh duit. Bisa begitu. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi minta maaf dari Allah kepada segenap warga Bukit Duri, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan di mana majelis taklim ini berada. Ya minta maaf dari Allah, minta maaf dari Allah, minta maaf dari Allah dari segala kesalahan maupun khilaf yang Anda lakukan. Meskipun ini bukan suatu dosa, karena Anda anggap ini adalah pembenahan untuk semua, baik orang Islam, baik non Muslim. Tuh cara Anda mendidik makhluk berakal. Kalau Anda Muslim dengan pengamalan sekadar kemampuan baik, maka membuahkan kebaikan kepada yang tak seagama. Lebih terangsang diperlihatkan dan dicontohkan, manfaat pula buat orang yang enggak bertuhan. Lebih dan lebih manfaat pula keberadaan semua yang ada sebagai manusia. Arti kemanfaatan satu sama lain bisa mengambil keuntungan dari keberadaan sesuatu yang manfaat. Bisa ada multi. Sebuah contoh pohon. Iya,
Pohon nggak memberikan keuntungan apa-apa, mente nggak ngasih duit, nggak ngasih makan, nggak ngasih ilmu, nggak mendidik, tapi keberadaannya manfaat buat manusia. Satu masa orang lelah, jadi istirahat di bawahnya dengan rindangnya. Satu masa orang ada perlu sesuatu seperti umbul-umbul, diikat aja tuh umbul-umbul di pohon tadi. Lihat tuh kemanfaatan. Bisa ada mengerti? Satu saat ada 17 Agustusan, ya masang merah putih. Wah, alhamdulillah ada puunan, dipaku ala kata diikat itu tali. Paham tuh ilmu ente? Tuh. Tapi kok manusia lebih dari itu semua, sehingga untuk menjadikan sesuatu ini berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana lazimnya, tata manusia dengan agamamu melalui tuntunan ilmu, contoh-contoh, perilaku yang membentuk kamu dan orang yang kau ajarkan sebagai manusia bagaimana harus berbuat. Dari situ kemanfaatan merata. Bisa ada mengerti? Sehingga pohon pun yang kapan waktu bisa ditebang, karena ente pandang ini nggak manfaat, dengan ente dididik kemanfaatan dalam agama, ente memandang pohon itu jangan ditebang. Tuh, kebutuhan sesaat tapi kemanfaatannya abadi. Selagi pohon itu tidak mati. Lihat, ketika manusia ditata urusan agamanya dalam kehidupan, jadilah orang hidup aman, tentram, damai. Adapun setelah itu datanglah kesejahteraan. Ketika merata sifat kebaikan dalam penataan manusia menurut agama masing-masing, kalau betul itu agama dan membuahkan kebaikan untuk orang yang dididiknya, kemanfaatan merata, timbullah kesejahteraan. Sehingga enggak ada pikiran-pikiran iblis setan yang siap menghancurkan satu dengan lainnya. Paham ya? Dah begitu. Tuh ada kok belum nanggok ilmu datangnya pelan. Nanggok dulu sebelum hujan. Jakarta belum hujan. Ya Rob, jangan kasih hujan ya Rob, kecuali ane mau ulang tahun. Asik. Oh, pengumuman, ane mau ulang tahun. Kata anak, adek aja. Dia kagak umroh ulang tahun. Luar biasa tuh Ustadz, luar biasa tuh Habib. Pantas nggak ada yang sanggup ngikutin dia. Saya bilang nggak sanggup, itu sanggup ngikutin, betul gak? Lu sih jago banget, lu bisa ngaji, bisa alwi, lu jago amat lu. Maksudnya lu sanggup dimintain? Gue dimintain nggak bakal kurang. Kata si anak yang diminta. Udah minjem duit emaknya. Kata emaknya, lu udah 3 kali ngaji lu minjem duit gue. Udah 7.500, lu bulanin nggak? Sebentarnya, Habib ulang tahun pinjam dulu 50. Katanya mahal banget lu masih Habib. Nyak minjem 50, ngasih 25. Nyaknya jawab, lo luar biasa, didoain, diajarin, keberuntungan lo dapet. Udah setahun gue liatin lo beda jauh dari sebelumnya. Lo ketemu Habib, emang otak lo gak jalan. Lo kenapa nyak ngasih 25, nyak ngomel? Gak pantas, kasih 100. Udah elah, nyak ngutang 75, nyak itu. Lo 50 ngasih tuh Habib, gue nitip 50. Nyak dipeluk mana? Nyak. Enggak ada nyak modelnya. Maksud lu apaan nyak modelnya? Yang saya tahu nyak yang lainnya enggak begitu, nyak bedanya. Katanya, gue inget Abi lo yang pulang ke rahmatullah dulu ngajinya sama Habib. Bukan Habib yang sekarang, Habib yang sekarang gue gak kenal. Nyak jangan ngomong begitu nyak. Dulu Abi lo begitu tuh, Allahu Akbar, kayaknya. Oh gitunya, jadi wajar deh berkah ngaji dulu, anaknya kayak lo tuh bisa begitu. Gue nitip 50 ya, gitu. Habis gimana ya? Lo kasih Habib 50 nih, gue tambahin 50. Benernya nih, gue bener. Gue biar nggak kenal, gue lihat tanda-tanda didikan tuh Habib ada sama diri lo. Nyak makasihnya, gue ridho sama lo, tapi utang tetep ya. Benernya nggak kayaknya. Tapi kalau nyak ngomong itu gimana tuh? Dia benar dengan ilmunya. Dia benar mendidik kamu sebagai anak yang punya hutang kepada emaknya. Biar ngerti ente, jangan dianggap emak perhitungan kepada anak. Bisa ada moti. Allahumma al-walid, anda punya orang tua laki-laki. Tetap wi, ente punya hutang yang mana wi? Jangan bohongin anda wi. Oh kagak, tenang. Anda robeknya uang bayaran. Emang dasar mahalnya. Itu dia ngasih lain, wi ente utang sama anak wi. Nama ya Walid, ya Walid. Bayangan ente, gimana sih ente diberi tapi ente juga diingatkan akan hutang. Itulah kecintaan orang tua, mengajar tanggung jawab kepada anaknya. Paham itu ilmu? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Anda belum nanggok nih.
Nanggok jangan, nanggok jangan, nanggok jangan, nanggok jangan, nanggok nanggok. Ya, gimana urusan ini? Nanggok duluan deh, nanggok 10 orang nih. Ya Rob, jangan kurang, tanggokan jangan kurang dari 25, cium tangan jangan kurang dari 12 sampai 15 ya Rob, minimal 40 ya Rob. Oh, ini minta Allah Ta'ala bener ente. Kemarin aja pengajian hari Minggu ya Rob, yang kurang dari 10 juta. Dah apa 10 juta lebih sedikit. Anak-anak kagak mau amin. Anak omelin, goblok gitu ya. Aneh kuat sama Allah Ta'ala. Sangka baik tinggi. Udah diomelin baru jawab, ya Rob, tolong keluarin ya Rob. Jangan kurang 10 juta. Anak pada amin. Bilang, oh kagak. Sangka baik pertama, itu yang Allah Ta'ala terima. Aneh minta sama Allah Ta'ala, bukan mente. Allah Ta'ala gerakan itu punya hati. Sehingga dari jumlah besar yang datang, dapatlah apa yang aneh minta kepada Allah Ta'ala. Bukan kamu. Karena ente, itu dia nih bilang, gurunya berhala, kebanyakan nggak tercetak biru asli dari bahasa ana, dari didikan ana. Sehingga ana coba tuh kurangi sifat berhala ente dari waktu ke waktu. Makanya sering kalian bilang kalau ana minta apa-apaan diam ya, jangan bergerak, ente punya hati. Bukan jangan bergerak, itu punya badan. Paham tuh omongan? Ingat, jangan, kalau ana minta sesuatu ente diam ente, jangan bergerak, ente punya hati. Ana enggak katakan jangan bergerak, ente punya badan. Jangan bergerak, ente punya hati. Ana yang ngerti. Itu bisa. Apalagi mau ulang tahun. Wah, ulang tahun lupa. Anda mau ulang tahun jatuhnya mesti tanggal 20 September. Karena Anda hitung-hitung Anda rugi kalau tanggal 20 September. Rugi dong. Anda nggak ada bikin acara sama sama pengajian gua, rugi. Anda bikin tanggal 30 September hari jadi Jumat malam Sabtu. Tanggal 30 September Jumat malam Sabtu di Al-Busro. Ulang tahun Anda tuh. Aneh, inti kata ulang tahun bingung. Saya kan ulang tahun biasanya hadiah. Ya tuh nggak ngomong begitu, lu kapan ngasih hadiah? Aneh ngomong ulang tahun dulu, nggak usah diajarin. Tuh, kumpulin duit dari 6 tahun yang lalu sehari 3 perak. Aneh hitung-hitung, satu anak 25.000 ngasih hadiah. Kata anak, ada gue ulang tahun gue kasih 10, masa guru ngasih 25? Jadi insya Allah Allah biharap, Allah ya Rob. Emang aneh niat 5 tahun sekali ulang tahun untuk apa? Nggak usah tanya. Dengan ulang tahun, Anda mau coba cari tahu Anda semakin tua atau semakin muda. Wajah silakan berubah, nampak ketuaan, tapi hati otak mustahil Allah Ta'ala berikan tua. Mana pantang dapati keadaan ilmu dan perilaku tua, pantang sama Anda. Ilmu tetap Anda ambil yang tua-tua. Pembawaan tetap yang tua-tua dalam menerapkan apa yang Anda mampu lakukan. Sisi lainnya mustahil ya Rob, pantang sama aku melihat tua. Nggak ada. Bisa dimulai. Kalau Anda bawa diri Anda tua dalam pandangan, dalam ilmu, ente Allah Ta'ala kasih nggak dapat ketemu sama Anda. Biarin deh. Orang-orang tua ilmunya yang berkeramat, Masya Allah, dan kesolehannya dan sesuatunya. Anda lihat Alhamdulillah. Tapi dalam menerapkan sesuatu yang jadi kemanfaatan Anda, pantang Anda bergaya tua. Selalu muda. Tuh, kalau kata iklan, iklan permen yang 1000, yang itu vitamin C, apa namanya? Yang vitamin C, apa namanya itu? Ente nggak pernah jajan kali. Yang 1000 apa itu? Apa? Oh, kata Iwan, si 1000. Iwan ngomong si 1000. Allah yang benar. Si 1000. Si 1000. Ini si 1000 ketahuan. Si 1000 ini kan sih. Si 1000 itu ada tuh iklannya. Fresh outside. Apa? Ya itu yang ada. Apa? Oh, hell, apa? Oh, hell, yang ini nggak sekolah sih. Jadi intat. Jadi intat. Apaan? Ini tuh aja nggak paham. Lain ngomong salah. Intat. Healthy inside. Oh enggak, fresh dulu. Fresh outside, healthy inside. Begitu. Fresh. Ikutin. Ayo jamaah. Jamaah. Nyabu yuk. Alhamdulillah. Lihat nyabu alhamdulillah. Lihat saya gila. Apa? Fresh outside. Terus healthy inside. Begitu ente. Jangan ente lihat iklan. Jadi kan ilmu. Ya. Fresh outside. Healthy inside. Segar, ceria di depan, tapi sehat di dalam. Syariat Rasulullah SAW lebih anggun dari sekedar fresh outside, healthy inside. Itu syariat Rasul lebih indah dari sekedar fresh outside, healthy inside. Bisa dimutin deh.
Ya Rob, ini orang hebat, ini orang. Dia masukkan dagangannya si 1000, sementara Anda dapat ilmu Allah. Ya Rob, syariat agama Islam yang kita jalani dari waktu ke waktu, bukan dari guru-guru berhala, lebih indah dari ketimbang fresh outside, healthy inside. Ya Rob, tapi siapa ya Rob yang bisa, ya ganti, yang bisa mengarahkan manusia, bisa membenarkan fresh outside, healthy inside, kalau kita berguru kepada berhala ilmu. Wah, anak kok dulu selama jadi berhala. Ya Rob, jangan kurang dari 40, ya Rob, gak kurang dari 40, ya Rob, mudah-mudahan pulang ditangkap polisi pada. Ya Rob, yang naruh 1000, mudah-mudahan pulang kena beling. Ya Rob, punya 10.000, nganggok 5.000, ya Rob, mudah-mudahan pulang gak sampai rumah, sampai Senin. Emang jadi satpam. Emang nyanyi dulu, baca apaan ya? Goodwill amplop. Asik. Julukan anak sampai mati Goodwill amplop ya. Kalau aneh mati, taruh di sana anak Goodwill amplop. Al-Habib Alwi. Jangan pakai ustad. Ya, aneh di atas ustad. Hah? Habis orang sekarang nggak diilmui ustad anjing banget. Goodwill amplop dulu ya. Man, naruh man, besok gua anti. Kalau ditegur bilang udah naruh, kapan ngasih? Goodwill amplop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Habibi Rasul, ya Habibi Rasul, ya Sayyidil Hasan, ya Sayyidil Husain. حبيب رسول يا سيد الإمام يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين أنت قرة العين يا نور بجاه صدق رسول اشفع لنا يا الله يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين بجاه الفقير المقدم يسير لنا بصفته العظيم شاعد الرحمن سغى يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين بجاه كتب الأخيار حبيب عمر المحضر بجاه كتب العرفان حبيب علي السكران يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين بجاه يحيي النفوس حبيب عبد الله العدروس بجاه كتب الأنفاس حبيب عمر العطاء يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين بجاه كتب الإرشاد حبيب
بجاه كتب الأمطار حبيب علوي السلام يا حبيبي الرسول يا حبيبي الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين وهم أولياؤك انصر لنا يا الله بجاههم يا ربنا استجب دعاءنا يا حبيبي الرسول يا حبيبي الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين ثم صلى وسلم على سيد الأنام وآله وصحبه في كل حياته يا حبيبي الرسول يا حبيبي الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين يا حبيبي الرسول يا حبيبي الرسول يا سيدي الحسن يا سيدي الحسين يا حبيبي الرسول يا حبيبي الرسول يا سيدي الحسن يا سيدي الحسين. Ambil berkah ya, boleh. Bismillah. Boleh deh minta waktu 10 menit boleh ya? Ya, bismillah. Tadi yang mau kasih sesuatu yang apa? Yang bukan antik artinya oh ajib nih gitu. Tapi karena waktu nggak memungkinkan dan anda lihat sekilas lebih manfaat buat ente. Kenapa nih kata lebih manfaat? Sebab ente hidupkan bagaimanapun dalam ibadah. Arti ibadah bukan sholat, arti ibadah bukan selawat, arti ibadah bukan zikir-zikir ke orang, ke kelompok komunitas keparat, bukan. Ibadah tuh ilmu. Ente bergerak ke sana kemari, ya belajar ilmu syariat agama dari waktu ke waktu, boleh yang lain, ya boleh makna, anda hanya sekedar melengkapi hal-hal yang anda lihat. Jangan sampai ente berbuat ibadah tapi akhirnya enggak mengenal zat sesembahan ente. Ane sedikit mengarahkan ente untuk mengenali apa yang ente jalani, yang itu sesuatu yang keliru di mata ana. Sehingga cara-cara yang ane tempuh sesungguhnya kalau dimengerti, ya meluruskan dengan sifat bijak dan arif ana melalui pengalaman dan perbuatan, sehingga ente di luar sadar, ya ane tekuk pelan-pelan. Dan kadang-kadang ane tekan untuk saatnya. Nggak boleh dibiarkan lama-lama dalam perbaikan dan kebaikan. Itu cara ana. Sehingga terkadang bahasa ana lembut, lunak, terkadang keras, terkadang harus dengan maki-makian dan celah. Tuh sama juga orang nurut. Ya, kalau orang itu ahli, ya dia bisa tahu bagian mana yang harus lembut, bagian mana harus ditekan, bagian mana membiarkan orang ini derita dengan teriakannya, tapi itu kebaikan buat orang yang diurutnya. Paham ente ilmu? Subhanallah. Rahmat. Di antara dan ini kurang lebih 4-5 tahun yang lalu pernah aneh kasih tahu di Al-Busra atau perasaan di Al-Busra dan lain tempat. Biar Allah pelihara, sejak ente tahu ente jalanin berkah rezeki ente. Arti berkah ya bukan banyak, sedikit tapi tepat guna dalam memanfaatkannya. Ente cari duit capek, ya Allah semua dapat 15.000, tapi 15.000 nggak bakal main judi, 15.000 tidak bakal nyabu, 15.000 tidak bakal minum minuman keras. Itu berkah ente punya diri. Tuh. Kalau dengan jumlah sedikit ente bisa memanfaatkan rezeki tadi buat ente pribadi, adek, emak atau bapak, bagaimana dapat banyak? Tentu ente lebih apa? Lebih tepat guna lagi dalam memanfaatkan rezeki dari Allah Ta'ala. Itu namanya berkah. Kenapa menceritakan berkah? Sebab ente nggak keluar jalur dari rezeki yang Allah berikan dengan cara anda bekerja dan menjadi kuli serta lainnya. Kenapa? Apakah setiap orang yang berbuat demikian rezeki berkah? Kagak. Sebab ane katakan tadi, ente pelajar, ente ibadah. Kalau orang cari rezeki dari 0 sampai kaya raya nggak ibadah, tetap
Kelak di hari kiamat dia jadi komunitas keparat, bisa ada mati, neraka jahanam abadi. Yang dikatakan ibadah ada tuntunan ilmu agama, syariat agama, bimbingan agama yang ente jalani. Rezeki yang ente dapat itu tepat guna dalam sisi pemanfaatannya. Bisa ada mengerti. Dikitnya bisa berbuat apalagi banyak. Alhamdulillah ya Allah. Tuh begitu. Ingat ulang tahun. Kata anak ke situ lagi, berkah, ini berkah namanya. Iya. Betul. Wah, tuh enggak bilang betul naik nih. Ingat tanggal 30. Bib, apa enggak malu? Bib terus-terusan minta, tai apa? Orang yang malu meminta, ngeliat dia minta sama orang yang enggak tepat, ani minta sama ente, enggak minta sama tetangga. Ani minta sama ente, enggak minta sama pejabat. Ani minta sama ente, enggak minta sama orang-orang pangkat kagak, meskipun lebih banyak kenal mereka. Oh, haram sama mana minta-minta. Yang diminta sama ente yang bukan kayak korek, hah? Tega amat tuh guru. Bujuk gue sama ini akhirnya dia berasa nggak nerima dikasih kayak korek, dibeli korek. Apa iya korek? Bener. Ini Habib kacang dulu kayak begini, aku nggak nerima. Lu jangan ngomong begitu, lu kacain dulu nih korek. Lihat muka lu, udah bergerak sih. Jadi ulang tahun aku yang ke-56, musiknya tanggal 20 September, karena aneh hitung-hitung wah rugi aneh tanggal 20, nggak mau. Oh ya. Jadi tanggal 30 Jumat malam Sabtu ke-5. Satu anak ini minta 3.000, 3 perak rupiah, 3 rupiah. Ini minta 3 perak. Paham? Bener 3 perak. Kaliin 6 tahun. Kata anak gila banyakan dir kok. Ame pajak motor. Walhasil, ente sih berguru berhala masuk surga, mana ente? Gila orang surga itu bisa kenal duit 3 perak. 3 perak, gue bilang, gue gak tega ngasih 3 perak dong. Wah, dia belum lihat akhirnya. 3 perak kali 6 tahun setan. Aneh hitung 24 lebih. Berarti wah 25 deh. Buat siapa? Ya terserah ente. Itu kata anak. Betul-betul guru emang licik ya. Yang gue bingung, gue ditipu mau aja sama dia. Kan gue Fatihah lebih dulu. Itu Fatihaan ente yang ngedorong ente jadi mesan terus Fatihaan. Doaan, wah ente gue nggak doain bubar. Wah, ane gue baca doa kan muter begini tangan begini, masalahnya jangan bilang lolos nih. Lolos rugi 2 juta. Cari di dunia orang ngedoain murid jamaah yang datang sebanyak apapun tangannya bergerak. Sampai muter-muter begini deh. Gua kerok habis duit lo. Cuman anda doang ente, cari deh. Biang Habib, biang Kiai, ulama besar Indonesia cari. Paling baca doa segen ini. Kebanyakan baca doa kan pada segen. Kebanyakan mau Habib, mau Kiai se-Indonesia baca doanya pada segen-segen. Dia tahu dia baca doa nggak dapat duit. Makanya ini. Saya belo. Anda terang-terangan. Jadi nggak ada orang Anda bohongin dalam doa Anda. Sebab orang yang ngerti ilmu, ngerti bahasa Arab, betul itu Habib. Luar biasa. Doa begitu aman. Berarti kita ngomong jangan pindah tanggokan lewat. Ya Rob jangan kasih dari ya Rob. Gua nggak ada yang mampu ngikutin Anda deh. Aneh ngomong sama Habib. Waktu orang tua aneh meninggal, ada Habib nggak sebutin namanya nih ngomong. Ada wali Allah di Indonesia bisa berbuat seperti Ana. Kaget tuh Habib. Aneh ulang lagi. Nggak ada wali Allah di Indonesia yang mampu berbuat seperti aku, seperti akan ya, seperti Ana ya. Jadi dia. Aneh lanjutin. Ya biar Habib guru kan lain-lain ya. Kebanyakan kan kelas jangkrik. Tuh aneh kan atas jangkrik apa sih yang itu yang badannya gede bongkok apa namanya itu? Lawan apa? Lege enak aja. Jual pada lege. Oke. Oke zaman 40 tahun lalu cabut. Enak aja man guru katain LG. Bukan bang habis. Iya yang badannya agak gedean dikit gitu. Bukan bang kan jahat. Apa? Gasir lebih dari jangkrik. Gue gasir. Karena dia nggak paham. Aneh kata gitu, nggak ada wali Allah di Indonesia bisa berbuat seperti Anda. Dia nggak ngerti. Aneh ulang dua kali diam. Baru aneh jelasin. Takut dia nggak paham.
Mana ada wali tengah malam nganggok di jalan, mana ada wali Allah tengah malam nyari duit, enggak ada wali yang tuh gitu. Oh, mana bukan dia, saya bodo amat, mana bukan. Minta duit sama lo, enggak minta sama tetangga, betul Bang? Ane minta duit sama ente, enggak minta sama orang lain. Bisa ada mengerti? Kalau ente mau cari tahu, anak gara-gara dendam sebetulnya minta duit sama ente. Gara-gara dendam mana? Iya, 27 tahun yang lalu, 37, 35, 30 tahun yang lalu minimal ya, Rahmat. Ya, 30 tahun yang lalu minimal. Ane minta duit sama orang kaya, bakal beli kitab, nggak dikasih ente. Minta uang zakatnya nggak dikasih ente. Paham ya? Kalaupun ngasih sepertinya terpaksa. Hampir ane unjukin nih, kalau ente nggak percaya nih, ente beliin kitab ini. Hampir ane datang ke toko-toko, nih kitab ini harganya sekian puluh ribu. Nih kitab ini tolongin ya, bagi ane. Ane nggak minta duit, ane minta zakat ente, beliin ane kitab ini, nggak dikasih ente. Ya Rob, astagfirullahaladzim. Ya dakinya gue minta pada kikir. Ya kan zakat dakinya diminta sebetul kikirnya Rob. Ringkas kata ya Allah, ane dendam di situ Allah Taala. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Tuh bisa dimengerti. Karena ane lihat kikirnya manusia sejauh itu. Allah Taala punya kehendak, mungkin entah bagaimana, ane minta sama ente. Bisa dimengerti? Ane minta sama ente. Untuk jangan sampai seperti ane dulu mengemis minta daki manusia tidak diberi. Karena ane minta sama ente, ane tanggung jawab Allah Taala buat apa ane meminta. Sebetulnya kalau ane meminta Allah Taala enggak ada urusan sejuta orang ya kalah mana kalau ane minta Allah Taala. Kumpulin sejuta manusia duitnya kalau minta Allah Taala kirim. Ane ngaku jujur ya. Tapi enggak ya Rob, mendingan ente ane mintain, ane ngadu sama Allah Taala ya Rob, dia ane susahin kesian ya Rob, tolong gantiin. Bisa ada bukti itu. Berapa sih beban yang ane terima dengan resiko ketimbang ane minta uang Anda hanya sekian? Ya sehari 3 perak kali sehari 3 perak kali 6 tahun, dia lah cuman jigo. Jadi atas dasar tadi ane dendam banget sama orang-orang itu ya Rob, ane minta dakinya nggak dikasih. Di sisi lain ane paham Allah telah ngajar ane jangan minta yang begituan. Sampai ane sumpah pada di depan berapa orang tapi nggak berani ngucapin. Ane sumpah taruh ya, gue nggak bakal doain lo. Alhamdulillah udah pada mati orangnya, udah pada mati. Maksudnya mau unjukin muka ente, nih lo lihat nih, muka fresh outside inside. Ada unjukin muka ente udah pada mati. Orang-orang udah pada mati ente, yang kikir-kikiran minta nggak dikasih ya Ros, minta dakinya nggak dikasih, astagfirullahaladzim. Tuh, terus ane minta ya Rob, ya Rob, ya Rob, beri ane rezeki ya Rob, biar bisa keluarin zakat. Akhirnya Allah pelihara, alhamdulillah bilang, ane bisa tuh ngeluarin zakat bertahun-tahun. Sekarang ane nggak ngeluarin zakat lagi. Loh, Ustaz kan mobilnya ada 3 biji, duitnya banyak, baik apa? Mobil boleh ngutang, duit boleh nabung ngumpulin. Iya, ngitung jumlah belum waktunya ane harus keluarkan zakat. Tapi orang yang tidak mengeluarkan zakat, tapi rezekinya memungkinkan untuk berbuat hal yang baik, cepat manfaatkan umur kamu dan rezeki kamu berbuat baik tanpa harus menunggu zakatmu. Paham? Tuh, ilmu dari anak buat kalian. Jangan nunggu 1 tahun lo baru berbuat baik. Orang yang ngeluarin zakat bukan orang baik, ente. Paham ilmu ya? Orang yang mengeluarkan zakat hartanya bukan orang baik. Tapi dikelompokkan sama agama baik karena dia masih mau melaksanakan kewajibannya. Bukan harta dia kok, harta fakir miskin. Kapan orang bisa dianggap dia orang murah, orang baik, sementara yang diberikan adalah milik orang lain? Emang punya orang, bukan orang baik dong. Paham gak maksudnya? Tuh orang ngasih baju ente, ngasih baju tetangga ente. Ujubun, emang baju gue waktu kehujanan dia ngambil. Gue lagi ngojek, gue lagi garis piteng. Kata Lime ngomong-ngomong jangan bawa spiteng dong. Minta waktu 10 menit boleh nih? Dan anak tuh di bawah jam. Ini boleh terusin jangan nih? Tangguhkan naikin ya. Anu mau beli Mercy nih, doain amin amin. Belum tentu. Narok 2.000 aja beli Mercy. Gue bingung lagi media tuh mau salah mulu. Ada orang kok guru tuh mana? Separuh tua kok guru tuh.
Orang-orang baik tapi kan guru tuh gak kuat kali ya. Tiap ngaji ada ngomel, tiap ngaji ada ngomel. Lu ada ngomel. Gua bingung itu apa? Kita salah mulu dia. Mau apa sih? Orang baik tapi setiap orang tua kan kalau udah 50-an kan kena omelan anak 40-an kan suka agak lain. Ketika guru ngomel jangan berasa diri ente tua, jangan berasa ente lebih pintar, jangan. Ente lebih pintar pada bidangnya. Ane nggak menghina ente dengan keahlian ente, ngerti ya? Ketika dia bicara agamanya memang itu wajib taat pada apa yang agama katakan. Guru hanya sekedar ya mediator, hanya sekedar menyampaikan. Lepaskan dia, jangan berburuk sangka. Wah bingung, wah salah mulu dia, maunya apa sih? Kata maunya apa sih? Kita diomelin mulu media. Heran kita salah mulu media. Bukan salah mulu sama gue, kerjaan lo salah. Allah Ta'ala kasih rahmat buat ente, datang anda benahi kesalahan ente pelan-pelan. Sebentar digampar, sebentar diajak ketawa, sebentar dihina, sebentar diajak ngopi, sebentar dimaki, sebentar diajak canda. Itu bukan penghinaan, itu bukan pelecehan. Itulah cara-cara yang langka orang tua berikan sejauh itu dia punya cara. Itu. Kalau nggak Allah tanamkan kecintaan anak sama saudara, Allah Ta'ala nggak tanamkan sifat menggiring hati ente kemana, nggak bisa kita begini. Nah itu buat yang 10 ke atas. Kalau yang 1000, bubarin barang ya. Boleh minta waktu dikit, boleh. Perasaan udah malam nih. Ini udah pernah aneh kasih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang mana dulu yang gampangan ya Rob. Deh, yang gampang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi tolong kerjain ente. Apalagi ya tanggal 30 anak ulang tahun. Yang nggak datang terang-terangan umurnya pendek dah ya Rob. Kasih mampus tuh orang ya Rob. Kasih mati ya Rob. Jangan mati orangnya, matiin bininya. Putusin hubungan dia sama pacarnya. Iya, motornya biar orang colong. Motor gadian biarin aja. Itu, Nabi Muhammad. Ringkas aja enggak ngerti ini dah. Syakarajul Nabi sallallahu alaihi wasallam gila terrezik. Satu masa ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaduin ngeluh sama Rasulullah SAW tentang kepicikan rezeki dia. Ibarat orang nyari duit sehari mesti 25 sampai 40 atau 50. Ya Allah dapatnya 3.200, 3.200. Kok tanggung amat? 3.000 dapat 200 nemu. Ya sih, dinyetor maknya itu mak. 3.000. Lu kemana nih duit? Tenang dulu mak, masih ada sisa mak 200. Mak bikin 200.000 ditaruh aja. Tretrek. Kadenya lu jangan begitu, kualat lu, segala uang kerokan lu kasih gue. Begitu kehidupannya. Minta maaf dari berbagai bagian yang anda lihat manfaat sama ente. Ini ya Rob, ini mesti ana. Padahal 4 antara 5 tahun yang lalu udah aneh kasih orang-orang. Tapi tanda mereka berbuat nggak ada. Itulah kesalahan generasi muda. Itulah kesalahan orang Islam. Karena kebanyakan kita berguru kepada berhala, sehingga kemanfaatan yang Allahu Akbar dari anak tetap Anda tidak peduli. Sebab Anda berguru kepada orang-orang berhala. Yang namanya berhala, ya dielas lu puja-puji. Tapi nggak pernah dicontohkan di mana di alam dunia berhala bisa memberi contoh kepada Anda. Jawab ente. Cari di alam dunia manusia, ya dengan berhalanya bisa memberi contoh. Nih contoh berbuat begini, nih contoh begini. Ada nggak? Ketika seseorang berguru agama kepada berhala-berhala ilmu, Anda akan dapatkan sesuatu, enggak dapat apa-apa ente. Anda mencoba tuh tekuk kiri, tekuk kanan, pecahin kiri, pecahin kanan, tambal kiri, tambal kanan, tetap pelan-pelan. Langkah yang bisa memanfaatkan apa yang Anda beritahukan. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Tambahan yang baru sekarang lebih besar jumlahnya ketimbang yang lama. Mengundang anak untuk ulang lagi di Arab kesian. Aduh, si habis gimana? Tuh. Jadi memandang yang datang kepada Anda lebih besar ketimbang yang tersisa orang lama, mengundang Anda memaksa Anda untuk ngulang lagi dikit. Tapi tolong kerjain, kerjain, laksanain. Ini keberkahan dari Rasulullah SAW yang memberitahu umatnya. Artinya kenapa Rasul sejauh itu? Rasulullah pembuka segala dan mengetahui segala sejauh yang Allah Ta'ala kehendaki. Bisa dimengerti. Dia inginkan umatnya dalam usia yang amat singkat
menjalani roda kehidupan dengan aneka-aneka, masih bisa Allah Ta'ala kasih kenyamanan di hati dalam sisi keyakinan, menjalani roda kehidupan yang sesaat dengan aneka permasalahan kehidupan. Nabi kasih tahu, nih baca ini, nih baca ini, nih baca ini. Rasulullah yang kasih tahu. Tapi karena orang sekarang berguru berhala, nyari yang jalan pintas. Lo baca ini nih, ya Allah 1000 hujur buneng, dapat kagak jerawatan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, rumahnya kebakaran. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, subhanallah. Mampus lo. Ente baca subhanallah dengan gaya lisan yang berkumandang, hati tetap mengingkari apa yang dipandangkan. Mampus kau ya, berguru berhala. Dan rahmat azim. Nih, berguru asli nih. Tapi tanggungan udah lewat. Guru asli doyan duit ente. Betul enggak? Kalau dia guru benar manusia dia doyan duit. Tuh, tapi kalau dia berguru sama malaikat berhala, malaikat juga berhala juga. Jadi malaikat tuh seakan suci. Berhala anjing itu. Enggak ada berhala mampu memberi contoh di alam dunia. Berhala. Jadi ada seorang pria mengeluhkan kepada Rasulullah SAW tentang, ya Allah susah nyari nafkah ya Allah, ada borongan Allah, kita kira mau dinaikin, kita kagak mau, dibojok, udah biar untung-untung dikit, akhirnya jadi rugi, begitu aja begitu. Rasulullah kasih tahu, ngadu orang Rasulullah tentang picik rezekinya, Nabi, kasih tahu karena umatnya bagaimana seraya Nabi menjawab, idza dakhaltal bait, kalau ente masuk ke rumah ente punya rumah enggak? Makanya kalau masuk jangan jadi roteng. Ini kagak bini di dapur masuk dari depan, salah loh. Ustaz, maaf Ustaz, aneh ngaku Ustaz, rumah aneh enggak di dapur Ustaz. Maaf Ustaz, rumah aneh enggak berdapur Ustaz. Abi gimana? Ada masak di genteng. Masak di genteng. Lo kira lewat. Nabi mengasih tahu, idza dakhaltal bait, kalau ente masuk rumah ente, fasallim ala ahlik, beri salamlah kamu kepada keluargamu. Iya, ya namanya keluarga siapa aja yang ada di dalam, biar pembantu juga hukumnya keluarga, sebab dia di dalam. Beri salam, assalamualaikum minimal. Enggak usah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, do ketok ente ame sudit ame bini ente laga lo ke Habib. Daerah masuk beri salamnya kayak khotib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bini enggak lama-lama sudit yang bekas goreng tempe panas. Nih lo makan. Jangan udah ya, assalamualaikum, udah begitu. Jangan sok ente assalamualaikum ente kayak orang Yaman. Disempurnain tuh beri salam. Tak assalamualaikum. Ya. Warahmatullah masuk. Wabarakatuh. Itu bini emang lagi sakit gigi. Ya, keluar langsung ente. Centong juga, sudit juga, sapu duduk juga lewat. Jangan begitu ente beri salam keluarga. Lagain, didikan mana? Didikan berhala sih. Ya udah ya, assalamualaikum. Jangan assalamualaikum, jangan. Waalaikum. Ya bini enak talam. Bini makanya ya talam. Emang mukanya buka otak. Assalamualaikum. Udah, yang penting suara ente bisa didengar oleh orang rumah. Kalau nggak ada Ustaz, gimana Ustaz? Nah lo, udah aja kalau ente tahu persis di rumah nggak ada orang, assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Udah aja begitu. Kalau nggak ada orang, lihat misalnya bini lagi pergi nonton, anak lagi berenang, cucu lagi main futsal, dia pada mampus. Ente datang ke rumah, emang ente tahu persis di rumah nggak ada orang. Gimana cara udah berkawin itu? Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Tahu ya? Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Itu tahu memang ada orang. Bujuk buneng. Pintu kamar bunyi krek, kagak ada orang. Belajar berani. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Ini pintu tampaknya krosek. Assalamualaikum kabur. Deh
begitu, jangan sok maju ya. Ente tahu di rumah nggak ada orangnya. Ane ngasih tahu rumah ada orang gimana? Ane jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk deh. Kita masuk tahu udah gitu krak. Awet. Gimana? Lawan lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintu yang atuk goyang lagi. Ya ada berkerebat lagi. Langsung jawab assalamualaikum pulang. Jangan dilawan itu udah 2 kali soalnya nih. Tuh assalamualaikum langsung tambah kencang itu pintu. Udah pintu samping, pintu tengah lagi. Oet. Beri salam gentak. Cabut. Jangan 3 kali mati ente. Mati ente 3 kali masuk mati. Enggak tuh martua numpang nginep. Ya. Bunuh martua yang begitu. Iya nanti ngomong kakek meteran. Pasal malah hari beri salam. Tuh assalamualaikum cukup dah. Tuh, nih cara mau Allah tak kasih makmur rezeki nih. Jalanin nanti Muhammad. Lalu beliau melanjutkan waqra baca oleh kamu qul huwallahu ahad maratan baca qul huwallahu ahad sekali. Boleh sempurnakan boleh tidak. Enaknya sempurnain deh. Cuman bacanya jangan pelan-pelan. Artinya assalamualaikum. Bini jawab, anak jawab waalaikumsalam. Ayah. Baru 12.000 ayah. Mak jawab paling tinggi 7,5. Ya jangan suka manggil kekerenan ya. Orang mau manggil kekerenan lihat pendapatan kita sehari berapa duit. Kalau sehari 17.000 jangan manggil ayah. Kalau sehari 60.000 boleh deh ayah. Kalau sehari 100 ayah. Sehari 1 juta gua percaya. Mengerti tuh. Wa gerak ke wallahat maratan baca. Jadi assalamualaikum dijawab waalaikumsalam. Cepat baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad boleh sekali. Begitu doang. Afdalnya sempurnakan. Bini juga dikasih tahu lo jangan kaget. Kalau gue beri salam lo nyautin, gue diam sejenak, lo jangan teriakin gue. Jangan, tau orang keroyak gue. Nah bapak maling ya. Terangin dulu bini, kapan waktu gue datang, gue beri salam, cepat lo jawab. Lalu setelah lo jawab, gue diam sejenak, baca surah Al-Ikhlas ya, qul huwallahu ahad boleh sekali. Pengertian begitu saja, afdalnya sempurnakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah. Jangankan Allahu akbar. Apa kata Rasulullah? Ya, faqara. Lalu orang itu setelah tahu dilaksanakan, dibaca apa yang Rasul ajarkan. Lihat umat Rasul sedemikian taat kepada perintah Rasul, ya, fa'adarallahu rizqa alaih. Enggak terlalu lama Allah Taala kasih rezekinya melimpah ruah orang itu. Hatta fadu alaih sehingga dirasakan kayak kita batuknya orang kasih duit. Batuk orang kasih duit. Dehemnya orang kirimin duit. Bayangin tuh. Jalannya orang udak-udak ngasih duit. Tidurnya orang gebukin. Sampai gitu-gitu amat tuh. Bayangin tuh. Lihat Allahu Akbar. Iya, hatta fadu alaih sampai Allahu Akbar. Tidak hanya buat dia yang berbuat, wa ala jirane, tetangganya pun merasakan, mendapati keberkahan dari orang tadi. Tuh, tetangganya ngalamin juga tuh. Ibarat begitu tuh, lain, kenapa ya? Tuh, berkah mengikuti syariat Rasulullah SAW. Pengaruhnya ada kepada orang, minimal kepada saudara. Sama dengan pendahuluan yang Anda katakan tadi. Kalau betul agama itu suatu agama, tujuannya mendidik umatnya masing-masing melalui ajaran tuntunan agama. Allahu Akbar, kehidupan nikmat betul. Nggak ada orang miskin tanpa bantuan, nggak ada orang sakit tanpa pengobatan. Tapi apa boleh buat? Agama tinggal agama. Iblis, otak setan tetap berjalan. Sebab Anda berguru kepada berhala agama. Nanti Allah minta maaf, minta Allah, aneh jalanin. Tuh, tapi karena aneh nggak selalu di rumah, kan begitu. Aneh bawa cara apa ya Rob yang tajam dalam doa. Aneh baca doa ngedoain ente. Tuh Allah Ta'ala kasih aneh keberkahan rezeki sampai Allahu Akbar. Kan begitu. Gara-gara aneh baca doa nggak pernah melibatkan anak pribadi. Mesti ada ente sebagai tanggung jawab anak gitu. Boleh di Mekah, boleh di Madinah, boleh bersendiri, boleh siang, boleh sabudu amat. Nah, ketika Anda baca diam, pribadi, tanpa melibatkan Anda, Allahumma Anda dikatain khianat ente.
ente ya. Paham enggak omongan? Anda baca doa buat pribadi, enggak melibatkan ente dari orang-orang, kan ente hanya sekilas. Bisa dimulai. Yang enggak kelihatannya mata ente, mata Anda lebih besar jumlahnya. Ngerti? Ketika Anda baca doa sendiri itu enggak terlalu Allah Ta'ala hinain tuh hati Anda. Ente khianat ente ya. Depan orang ente doain orang, tapi ketika bersendiri ente enggak sebutkan orang ya sebagai saudara. Kan enggak bisa begitu. Udah ketiga 4 kali langsung dilibatkan ente. Tuh Anda begitu. Iya, itu buat 10 ke atas. 2.000 enggak jalan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ya, tanggal 30 September ulang tahun ana yang ke-56. Sebetulnya Ane 20 September, tapi karena Ane hitung itu habis lebaran, kesian orang, baru pulang kampung, ya, baru potong gaji, baru modal-model, ya, baru lunasin sendal, baru lunasin celana dalam, baru lunasin peci yang didagang 40, ya, habis 25, utang 15 anyut. Ane pertimbangan enggak, udah bismillah, undurin aja ya waktunya sampai tanggal 30, ya. Habis caranya gimana itu mau ngasih hadiah? Udah per majelis taklim aja. Wah, Ane nggak punya majelis taklim. Udah, terus-terus 2-3 orang temen ente pakai nama. Kalau ngasih Ane pakai nama ya, bukan Ane madatan, Ane pengen kenal ente. Siapa pulang kampung man? Oh iya. Itu banyak yang ngasih itu pakai nama ya Allah. Lalu minta maaf dari Allah, tolongin dong jangan nyusahin ana. Kalau ente naruh anggokan, tolong jangan dilecak-lecak ente. Ujul bu, neng kalau 100.000 sih dibajak-bajak biarin. 2.000 perak dilipat sampai 12 kali. Udah begitu minta doa, disebutin atu-atu. Doain Ustaz, ibu Ane lagi kurang sehat. Bapak Ane lagi jadi TKI. Mbok Ane jadi janda. Oh iya, adek Ane lagi mau ujian. Ya, kontrakan tinggal 2 bulan. Ane bilang, ayo banyak amat. Ya Rob, jangan kasih hasil dah. 2.000 minta hajat, minta doain 7 biji. Kalau 2 juta biarin. Selesai urusan nih. Kata tukang tibu. Jadi kita ketemu ya besok di Al-Busra. Adapun cara-caranya terserah ente. Minta maaf minta ridho, enggak ada arak-arakan. Tetap pengawalan berjalan tapi enggak ada arakan. Ane malu ente minta maaf minta ridho, ane malu ente. Ane diikutin mau orang-orang model ente, ane malu. Bukan ana. Keadaan tadi menjepit ana punya diri jadi ane enggak berani keluar. Paham ente? Sampai di Al-Busra haram ane keluar-keluar. Ane malu sama diri ane sendiri. Bisa ada mengerti? Tanya warga Bukit Duri, gimana Ane silaturahmi Ane malu? Tuh gara-gara apa itu? Gara-gara begitu. Kenapa mesti malu? Dari itu kemauan mereka. Begini. Ya, bukan riya, bukan ujub, na'udzubillah. Anda merasa apa yang Anda perbuat terhadap Anda enggak seimbang dengan kerjaan Anda. Paham enggak sih? Ibarat Anda punya kebaikan 10, ente balas 1000. Orang yang akal sempurna malu menerima kebaikan yang 1000. Bisa dimengerti? Ibarat Anda punya duit 1 juta, ente memandang Anda memiliki 1 miliar. Kalau Anda sempurna akal, pasti Anda takkan pernah mau bergaya. Takut ada orang datang minta ini minta itu, atau ada orang kaya menguji coba kebenaran tadi. Dari sangka orang yang Anda punya 1 miliar, nyatanya Anda cuma punya 1 juta. Ketimbang orang tuding Anda yang tidak, lebih baik Anda yang menyembunyikan diri, nggak layak diperlakukan sama jamaah sejauh itu. Tadi menyiksa Anda jadi Anda nggak berani keluar. Ngerti ya? Kenapa Ustaz? Itu kan hak Ustaz, hak anak-anak untuk ente Ane nggak salahin, tapi Ane punya pikiran normal, sehat, nggak mau ya Rob, takut ya Rob, nggak seimbang antara dosa Ane dengan hal-hal yang Ane perbuat kepada agama melalui Anda kepada Allah Taala, enggak sih, Ane takut. Bisa ngerti ya? Ya apa sih ini? Udah selesai mana? Udah apa Bang? Ya. Minta maaf terus ketika ngumpulin duit suruh. Yang penting kumpulin doku aja udah deh. Ente mau ngasih 10.000 terserah ente nggak ngasih nggak jadi apa-apa. Gue berhentiin lo. 6 tahun sekali ulang tahun. Nggak tiap tahun aneh. Dulu 2005 ulang tahun. Nanti insyaallah aneh niat ya Rob. Udah 5 tahun sekali aja ulang tahun. 2010 aneh ulang tahun. Bebarengan sama umroh. Aneh takut dikata nyari duit ya Rob. Nggak berani. Tuh ntar umroh. Terus datang ulang tahun, terus haji lagi nih berangkat, tasya kurang, anak-anak bisa gue bisa jual kompan.
Ana takut. Jadi sebelum orang berbuat dosa, ana bentengi diri ana jangan sampai jatuh salah mereka kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Ana nggak kepengen orang jadi dosa gara-gara ana. Kalau ini tahu seperti itu, jangan berbuat mendatangkan dosa manusia. Itu ana. Lebih baik ana yang tekan segala. Biarlah ana yang tekan ibarat penyakit. Biar dia yang ngerasain. Ketimbang ana yang ngomong, yang lain jadi dosa. Itu perilaku ana kalau kalian mau tahu. Nah itu buat yang 50 ke atas. Kalau yang 10, jangan pakai rasa itu. Rok dulu lapar lagi. Rok. Rahmat. Ya bismillah alhamdulillah Allah subhanallah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Kepada ibu-ibu, anak perawan, sebelumnya minta ridho. Emang tiap ane izinkan datang kemari ke Bukit Duri, nggak ada saji-sajian, bawa makanan sendiri, bawa minuman sendiri. Tuh, jadi kekurangan-kekurangan anak sudah ane beritahu. Ane ajak mereka kemari untuk sama menikmati apa yang Allah telah berikan. Kan begitu. Kalau Allah sudah berikan sesuatu, Anda tidak memberikan apa-apa kepada Anda, maafin, ridhoin. Lebih mulia Allah telah memberikan ente sesuatu ketimbang makhluk memberi. Bisa memberi. Alangkah indahnya kalau Anda juga bisa memberi, tapi Anda haramkan diri Anda memberi sesuatu kepada kamu. Nggak ada. Di mana ente dapat pemberian dari Anda? Mustahil. Mana Anda ada? Bisa dimoti, Anda nggak mau deh, Anda takut Anda berbuat baik, dipandang berhala, dan Anda lama-lama jadi berhala, minta pujian, wah nggak ada sudah, minta duit jadi orang celak, terserah gue udah kaya. Jadi kepada ibu-ibu ada perawan terima kasih banyak. Ntar pulang hati-hati ya, kalau pulang ada operasi polisi gabungan, lepas barang lo, ya, mobil kasih-kasihin polisi, ambil Pak, bukan punya saya ini. Ambil begitu, turun, ciumin tuh polisi. Iya, yang itu bawa video, rekam. Apa enggak heboh tuh Polda. Begitu goblok sih caranya. Pakai otak guru. Jangan pakai ilmu guru. Beda antara ilmu sama otak, beda. Ada orang punya ilmu enggak punya otak. Kebanyakan. Kenapa begitu? Minta ambil duit malu, minta duitnya malu anak muda jangan. Itu namanya lu enggak punya otak. Minta duit sama anak muda sering-sering. Otak-otakan namanya. Bismillah alhamdulillah Allah subhanallah wa sallallahu ala rasulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa barakatuh. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anta yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusyita 'alaika anta kama staita 'ala nafsik. Walakal hamdu حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد بالمال الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى عظما عليها وأنت خير الوارثين. يا كريم الإحسان يا كريم الإحسان يا كريم الإحسان يا دائم الخير يا دائم الخير يا دائم الخير يا كثير المعروف يا كثير المعروف يا كثير المعروف. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا فيما جرى بالمقادير. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا فيما جرى بالمقادير. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا فيما جرى بالمقادير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام عمه ومن التوفيق أفضله ومن الفضل أعظمه ومن اللطف أنفعه اللهم كن لنا ولا تكن علينا 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 اللهم اختم بالسعادة آجالنا اللهم اختم بالسعادة آجالنا اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقف بزيادة أعمالنا واقف بزيادة أعمالنا واقف بزيادة أعمالنا واقرن بالعافية غدونا وأصالنا واقرن بالعافية غدونا وأصالنا واقرن بالعافية غدونا وأصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واسبب سجال عفوك على ذنوبنا واسبب سجال عفوك على ذنوبنا واسبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا 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 وفي دينك اجتهادنا وفي دينك اجتهادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وعليك توكلنا واعتمادنا اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وإذا من موجبات الندامة يوم القيامة وإذا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة وإذا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وخفف عنا ثقل الأوزار وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار 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 ربنا ما همنا في هذه الدار 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 وفي تلك الدار وفي تلك الدار وفي تلك الدار واصرف عنا شر الأسرار واصرف عنا شر الأسرار واصرف عنا شر الأسرار وكيد الفجار وكيد الفجار وكيد الفجار واتب رقابنا ورقابائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار من النار من النار برحمتك يا عزيز يا غفار برحمتك يا عزيز يا غفار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا كريم يا ستار يا كريم يا ستار يا خالق الليل والنهار يا خالق الليل والنهار يا خالق الليل والنهار خلصنا من هم الدنيا وعذاب القبر والنار خلصنا من هم الدنيا وعذاب القبر والنار خلصنا من هم الدنيا وعذاب القبر والنار 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 يا عليم يا جبار يا عليم يا جبار يا عليم يا جبار يا الله 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 برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا اول الاولين ويا اخر الاخرين يا اول الاولين ويا اخر الاخرين يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ويا ذا القوة المتين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا راحم المساكين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين ويا ارحم الراحمين
ويا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وبسر الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهنا والغفران. يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهنا والغفران. يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهنا والغفران. يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهنا والغفران. يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهنا والغفران. يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه 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 وبالآخرة حسنه وبالآخرة حسنه وبالآخرة حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك